Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Perkenalkan, saya Hendy Korkanda, mahasiswa program PPG PPKN Angkatan 4 tahun 2021 Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Inilah praktek video pembelajaran daring ketiga saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ya, Bapak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas kita, Celia. Baca doa mulai. Kemudian untuk lebih bersemangat pagi hari ini, baiklah kita bersama-sama akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Baiklah, selanjutnya Bapak akan mengabsen kalian satu persatu hari ini ya. Apakah kalian sudah hadir semua atau ada yang tidak hadir pada hari ini? Amelia Saputra. Hadir, Pak. Robert. Hadir, Pak. Pembahasan kita materi hari ini adalah mengenai arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri berfungsi dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan negara, yang pada akhirnya itu untuk mencapai ketertiban dan kerukunan di antara anggota di dalam masyarakat bangsa dan negara. Contoh pengamalan sehari-hari, Bapak akan memutar video ini. Kamu baru saja menyaksikan video salah satu contoh dari
Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang Bapak tanya, kira-kira video itu tentang kegiatan apa? Gotong royong, Kak. Ya, kemudian kita lanjutkan materi kita yaitu mengenai arti penting Undang-Undang Dasar 1945 yang Bapak jelaskan melalui PPT. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran. Undang-Undang Dasar 1945 tidak terlepas dari kehidupan warga negara, khususnya negara kita Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sangat dibutuhkan oleh bangsa kita karena merupakan acuan atau pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menentukan peraturan-peraturan guna menciptakan ketertiban dan kedamaian di antara sesama warga negara Indonesia. Karena kita tahu bila tidak ada peraturan, maka negara kita khususnya Indonesia akan menjadi kacau dan hidup tidak dapat tentram, damai, serta kita tidak dapat mencapai tujuan bangsa dan negara kita khususnya yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita harus tahu bahwa sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari terbentuknya peraturan-peraturan lain yang salah satunya yaitu adanya norma, kemudian adanya pemerintahan hukum guna mencapai ketertiban dan kerukunan dalam masyarakat yang mengandung arti bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai arti penting bagi kita khususnya warga negara Indonesia. Dan kita tetap harus ingat dan selalu ingat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sangatlah berguna khususnya bagi bangsa kita Indonesia. Karena kenapa? Tidak ada Undang-Undang Dasar 1945, maka kita khususnya sebagai warga negara Indonesia tidak dapat mencapai tujuan bangsa dan negara kita seperti yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita tidak boleh tidak mengindahkan atau tidak mempedulikan karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sangatlah penting yang merupakan sumber bagi bangsa kita khususnya dalam membuat peraturan perundang-undangan. Ya, sampai di sana ada yang mau ditanyakan, Nak? Tidak? Kalau tidak, berikutnya kita lanjutkan dengan kalian mengerjakan LKPD yang Bapak share ini. Ya, di sana kalian lihat ada gambar ya, kalian disuruh mengerjakan itu tentang kegiatan apa. Silakan kalian mengerjakannya di buku latihan kalian. Bapak beri waktu 10 menit. Ya, silakan. Siapa yang bisa nomor 1? Seorang anak yang menolong temannya terjatuh dari pohon. Ya, jadi nomor 1 itu mengenai anak yang terjatuh ya, kemudian terluka dan ditolong oleh teman-temannya. Terjatuh karena apa? Memanjat ya. Mungkin karena tergelincir atau apa. Ya, kemudian dilanjutkan yang nomor 2, siapa yang bisa, Nak? Ya, Pak. Ya, silakan. 2 orang anak bergotong royong membersihkan halaman rumah. Iya, jadi arti penting Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak hanya menyangkut mengenai peraturan perundang-undangan atau hukum saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga, seperti contohnya misalnya bergotong royong membersihkan
lingkungan rumah. Jadi kalian diminta mendiskusikan ya materi mengenai arti penting Undang-Undang Dasar 1945 yang terbagi menjadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian setelah itu kalian mempresentasikan satu persatu. Baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bapak beri waktu 10 menit. Sudah? Sudah, Pak. Sudah enak? Nah, kalau sudah, silakan kelompok 1 untuk presentasi terlebih dahulu. Silakan kelompok 1. Saya, Pak. Ya, ayo silakan. Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki fungsi yaitu 1. Pedoman dalam penyelenggaraan negara. 2. Pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undang. 3. Alat kontrol dalam norma hukum. Ya, yang berikutnya kelompok 2 silakan. Sumber terdapat dikuasakan penyelenggaraan negara. 2. Pengeluaran atau pengalihan keuangan dari rakyat kepada negara. 3. Sarana pendalian masyarakat. Ya, benar Robert ya. Kemudian setelah itu Bapak meminta kalian mengerjakan soal pilihan ganda tes formatif nomor 1 sampai 10. Silakan kalian mengerjakan berkelompok. Bapak beri waktu 10 menit. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sangat berperan penting dalam kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Karena Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan acuan atau sumber dari berbagai macam peraturan perundang-undangan guna penyelenggaraan pemerintahan negara yang berfungsi untuk mewujudkan kehidupan yang lebih adil, makmur, sejahtera, yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas kita, Celia. Perhatian semuanya, baca doa mulai. Baiklah, Bapak akhiri sampai di sini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.